Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab yang berbunyi, waladatka ummuka yabna adama baqiyan wan nasu haulaka yadhakuna sururan ihris ala amalin takunu bi idzan yabkuna haulaka dohikam masururo. Itulah sekelumit daripada peribahasa dalam bahasa Arab yang memiliki makna tentu dalam kehidupan kita sebagai motivasi untuk kita terus berbuat baik, melaksanakan kebaikan-kebaikan, penebar kebaikan dalam hidup. Sehingga kosakata atau peribahasa itu berarti atau memberikan arti kepada kita, ihris ala amal akunu bi idzan, hendaklah engkau terus berbuat baik, beramal soleh, sehingga ketika engkau meninggalkan dunia ini, manusia bersedih mengantarkan kepergianmu, sementara engkau tersenyum meninggalkan dunia yang fana. Dan ketika kita lahir dunia dalam keadaan menangis, manusia tersenyum, ya, menyambut kedatangan kita. Jadi dibalik keadaan, ketika kita lahir, kita menangis, manusia tersenyum gembira. Ketika kita meninggal, kita tersenyum, sementara manusia bersedih, kehilangan akan kepergian kita ke hari akhir. Dan itu terjadi kalau kita mengisi hidup dengan iman, dengan amal soleh, dengan ibadah, selalu menebarkan kebaikan. Sebagaimana pepatah di Indonesia juga ada, ya? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati ninggalin utang, kata Pak Budi, ninggalin nama, ya, meninggalkan nama. Nama itu baik nama baik atau nama buruk. Jadi kalau seorang meninggal dunia, yang dikenang namanya. Apakah ini orang baik atau orang buruk? Jadi sebutan. Demikian pula dalam bulan ini, di bulan-bulan ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, kita selalu mengingat nama yang baik, nama yang dimuliakan oleh, bahkan kajian-kajian, talim-talim menyebut nama ini. Dalam khutbah Jumat pun dalam 2 bulan ini disebut namanya, yaitu nama Ibrahim alaihissalam. Ini nama yang indah, nama yang memiliki makna dalam kehidupan umat manusia, bahkan dimuliakan oleh ada 10 paling tidak indikator atau bukti bahwa Ibrahim itu dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Bisa lebih, ya. Yang pertama, Nabi Ibrahim banyak disebut dalam Al-Quran, namanya diabadikan, bertebaranlah nama yang mulia ini dalam Al-Quran. Misalkan nanti Bapak lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 258, itu ada nama Ibrahim yang berkaitan dengan, ya, dialog dengan Raja Namrud. Dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 41, itu berkaitan dengan doanya beliau kepada Allah yang dikabulkan oleh Allah. 7 inti doa Nabi Ibrahim. Dilihat, ya, Ibrahim ayat 35 sampai 41. Al-Anbiya ayat 51 sampai 70. Itu kisah tentang Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud dan kaumnya, menghancurkan berhala-berhala sampai beliau dibakar oleh Raja Namrud, dan Allah selamatkan. Itu ada dalam surah Al-Anbiya ayat 51 sampai 70. Nama Ibrahim juga Allah sebut di sini. Kemudian surah Al-An'am
ayat 74 sampai 79. Ini kaitan dengan Ibrahim dengan ayahnya Azar. Kemudian pengembaraan beliau mencari Tuhan, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, maka beliau mengatakan pada akhirnya ini bukan Tuhan. Pada ayat 9-nya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard wa ana awwalul muslimin. Itu ayat 9-nya. Itu Al-An'am. Al-An'am ayat 74 sampai 79. Juga surah An-Nahl. An-Nahl ayat 120 sampai 123. Juga itu Allah memberikan informasi tentang Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanif wa lam yakun minal musyrikin syakali an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati minas sholihin. Thumma auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini Allah sebut dua kali pada surah An-Nahl ayat 120 sampai 123 tentang Ibrahim. Artinya ketika seorang disebut oleh Al-Qur'an dengan kebaikan-kebaikan, ya, dengan juga keimanannya, dengan kesabarannya, dengan kecintaannya, artinya orang-orang yang baik, yang patut kita ikuti jejak langkah, rekam jejak. Tapi ada juga disebut oleh Allah Al-Quran orang yang buruk banget, ya, sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 39 sebut itu wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana. Ada orang yang buruk banget disebut oleh Allah, ya, ada orang yang baik banget disebut oleh Allah sebagai pelajaran buat agar kita mengikuti jejak langkah orang-orang yang sukses hidupnya dunia sampai akhir. Jadi bukti yang pertama bahwa Nabi Ibrahim itu dimuliakan oleh Allah, yang pertama namanya banyak disebut dalam Al-Quran dengan berbagai macam karakter yang Allah terangkan, Allah jelaskan buat kita umat manusia setelah beliau agar kita mengikuti jejak langkahnya. Kemudian yang kedua, indikator bahwa Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah, namanya dijadikan satu surah dalam Al-Quran. Kalau Bapak buka Al-Quran ada 114 surah dari Al-Fatihah sampai salah satu surah nomor 14, surah ke-14 namanya apa? Ibrahim. Surah Ibrahim nomor 14 atau surah yang ke-14. Ini tentu memiliki makna buat umat manusia setelah beliau wafat, karena Allah abadikan namanya menjadi salah satu surah Al-Quran. Nanti juga ada nama Yusuf, ya, nama Hud, nama Yunus, ya, Bapak Yunus, ya, itu nama Alhamdulillah, ya, namanya dalam Al-Quran, ya, Nabi Yunus, ya, dan juga nama Muhammad, surah nomor 47 tuh surah Muhammad. Bapak rahimakumullah. Maka nama Ibrahim Allah abadikan dengan dijadikan sebagai salah satu surah dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tanda atau bukti yang ketiga bahwa Ibrahim itu Nabi yang mulia, namanya disebut-sebut, dipuji oleh miliaran manusia dari zaman ke zaman. Nanti lihat dalam surah As-Saffat. As-Saffat ayat 108 sampai 109. Nah, kalau kita bilang As-Saffat dari ayat 100 sampai 112, itu tentang Nabi Ibrahim semuanya, ya. Kaitan dengan Nabi Ibrahim, kaitan dengan Ismail dan Ishak. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu punya dua istri. Dari Siti Hajar lahirlah Ismail. Nanti nyambungnya Ismail ke Rasulullah Muhammad. Dari Siti Sarah, dari Ishak. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas sholihin. Itu As-Saffat 112. Dari Ishak lahir Nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Dari Ishak lahirlah nanti Yakub, ya. Yakub punya anak namanya Yusuf, kan? Nabi. Sampai ke Nabi
Isa alaihissalam. Nabi Isa itu dari jurusan Siti Sarah ya. Nabi apa? Nabi Muhammad dari Nabi Ismail. Semuanya bermuara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itu yang ketiga, bukti yang ketiga bahwa Ibrahim itu Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Allah abadikan sampai disebut-sebut, dipuji oleh manusia setelah beliau wafat. Dan buktinya sampai saat ini kita pun menyebut nama yang mulia. Betul nggak Pak? Insya Allah. Kecuali bagi yang nggak pernah sholatnya. Lamun anu sholat pasti menyebut nama Ibrahim alaihissalam. Betul Pak? Kecuali yang nggak hafal sholat, yang nggak hafal bacaan sholat, menyebut nama dia. Dalam tahiyat akhir kita menyebut nama yang digandengkan dengan nama Rasul kita siapa? Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali disebut oleh manusia dari zaman ke zaman. Ini buktinya bahwa Allah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran tadi surah As-Saffat 109 wa tarafna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin wa kadzalika wa tarafna alaihi fil akhir. Dan aku jadikan nama Ibrahim disebut-sebut, dipuji oleh manusia setelah beliau wafat. Jadi sampai saat ini ya walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi namanya selalu hadir dalam hati kita. Betul Pak ya? Walaupun kita tidak pernah melihat Maharain, bagaimana wajahnya, tidak pernah mendengar suaranya, tapi namanya membasahi lidah dan hati. Setiap hari kita sebut nama yang mulia ini. Allah menjanjikan wa tarafna alaihi fil akhirin. As-Saffat 108. Dan aku abadikan nama Ibrahim sehingga dipuji, disebut oleh manusia setelahnya. Dan buktinya Maha benar Allah sampai sekarang kita menyebut nama yang mulia ini walaupun kita tidak pernah bertemu langsung dengan dia. Yang keempat, rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu disebut oleh Allah orang yang baik. Ini bayangkan. Kalau manusia mengatakan baik itu relatif barangkali. Kadang-kadang baik menurut si A, menurut si B sudah baik. Tapi kalau Allah sudah menyatakan, memberikan predikat ini orang baik, insya Allah akan terus dikenang menjadi orang baik. Nabi Ibrahim dikenang orang yang baik. Makanya dalam surah As-Saffat ayat 105 dan 110, ini dua ayat ya, rangkaian surah As-Saffat 105 ini Allah berfirman, inna kadzalika nazil muhsinin. Apa? Inna kadzalika nazil muhsinin. Dikuatkan lagi As-Saffat 110-nya. Kadzalika nazil muhsinin. Kalau 105 ada innanya, sesungguhnya tahqiq. 110-nya enggak ada innanya. Kadzalika nazil muhsin. Demikianlah aku berikan balasan pada orang-orang yang baik. Muhsinin, apa? Insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehingga kita layak mendapatkan al-jaza. Apa? Al-jaza. Pahala balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya lihat dari ujung kanan sampai ujung kiri ini wajah-wajah yang baik semua. Al-muhsinin. Bapak rahimakumullah. Jadi Allah abadikan Nabi Ibrahim itu menjadi orang yang baik dalam Al-Quran. Surah As-Saffat 105 dan 10. Yang kelima, bukti yang kelima bahwa Ibrahim itu adalah yang dimuliakan oleh Allah. Beliau menjadi salah satu ulul azmi. Ulul azmi.
dari sekian, mungkin tidak disebut berapa jumlah para nabi dan rasul, banyak. Kemudian dipilih 365. Di 365 dipilih 25 yang wajib kita ketahui. Dari Adam sampai di 25 ada nabi yang punya tingkat kesabaran yang tinggi. Keteguhan, kesabaran, keuletan dalam berdakwah, mengajarkan tauhid pada umat manusia. Itu 5. Itu ada pada surah Al-Ahqaf ayat 35 dan Al-Ahzab ayat 7. Sebut nama-namanya oleh yang 5 itu. Al-Ahqaf ayat 35 itu berbunyi walaqad akhadna minan nabiyyi mitsaqahum, dan aku sekalian mengambil perjanjian dari para nabi-nabi. Ini Al-Ahzab ayat 7 ya, ayat 7-nya. Siapa itu nabi siapa? Wa minka, Nabi Muhammad SAW. Wa min Nuhin, Nabi Nuh. Wa Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa Musa, Nabi Musa. Wa Isa ibnu Maryam, Nabi Isa ibnu wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Itu Al-Ahzab ayat 7. Jungto apa jungto dikaitkan jungto dengan Al-Ahqaf ayat 35. Ulul azmi ya. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rasul wala tasta'jil lahum. Itu Al-Ahqaf 35. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para nabi ulul azmi. Jangan engkau meminta diserahkan azab kepada mereka. Nah, karena memang Nabi Nuh itu usianya 1000 tahun ya. Lebih ya, berdakwah itu 1,5 abad. Yang beriman cuma 40 dan 80 ya. Bayangkan Nabi Nuh makanya ada surat Nuh kan ya? Surat Nuh ya. Inni da'utuhum lailan wa nahara. Aku mengajak umatku siang dan malam seureun-eureun. Selama berapa lama? Tis'umi'atin wa khamsina abad. 9,5 abad. Yang beriman berapa? 80 Pak. 40 kayaknya yang pas. Kalau kita pengajiannya udah banyak. Ini nggak boleh ustaz itu pundungan. Ustaz nggak boleh pundungan. Karena Nabi Nuh aja kan Bapak. Ya, setengah abad Pak. Ya, berdakwah siang malam. Nah, makanya disebut ulul azmi, kesabaran, keulatan, ketangguhannya dalam berdakwah. Nabi Nuh disebut oleh Nabi Nuh Minuhi wa Ibrahim. Nah, Ibrahim luar biasa sampai dibakar Pak, sampai dibakar oleh siapa? Raja Namrud. Ayahnya juga menghalangi dakwah beliau, Azar. Ini Nabi Ibrahim. Demikian pula Nabi Musa menghadapi Firaun, luar biasa sampai dikejar-kejar terus Firaun. Nabi Isa demikian pula, umatnya mengangkat dia Tuhan bahkan. Nabi yang termiskin di dunia itu Nabi Isa. Ya, nggak punya apa-apa. Udah diolok-olok karena nggak punya ayah ya. Siti Maryam. Ini berat. Tetapi begitulah.
Khalil, kekasih, apa? Teman. Khalilullah, apa? Jadi ada nabi-nabi yang Allah berikan predikat. Nabi Musa, Halimullah, apa? Halimullah. Karena ada ayat berbunyi wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa di Bukit Tursina. Di mana Pak? Bukit Tursina. Bukan di Gunung Salak ya, di Bukit Tursina. Allah berikan wahyu kepada Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka Nabi Musa diberikan predikat Halimullah. Nabi Muhammad Habibullah, apa? Habibullah. Nah, Nabi Ibrahim Khalilullah, apa? Khalilullah. Dan ini ada pada surat apa? An-Nisa 125. Wattabi millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Pas kalian, kalau kita apa disebut oleh Allah? Abdullah, hamba-hamba Allah ya, hamba-hamba. Tapi dalam surah An-Nisa ayat 69, walaupun kita tidak memiliki gelar apa-apa dari Allah, kita akan bersama mereka insya Allah. Asalkan dua syaratnya, iman dan mentaati Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Insyaallah walaupun kita tidak mendapat predikat Khalilullah Habibullah, kita akan hidup bersama mereka. Dibangkitkan ya bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Asalkan apa tadi? Iman dan mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, maka untuk itu Nabi Ibrahim disebut oleh Allah Khalil. Kemudian ya, di dalam surah An-Nahl ayat 123. Jadi itu yang ketujuh barangkali ya. Nabi Ibrahim itu oleh Allah dijadikan sebagai contoh sehingga diikuti oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Diperintahkan kan ya oleh Allah untuk Nabi Muhammad mengikuti ajaran Ibrahim. Nanti lihat dalam surah An-Nahl 22 Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian aku jadikan engkau hai Muhammad, aku wahyukan kepada engkau hai Muhammad agar engkau hai Muhammad mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim sosok Nabi Allah yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Itu yang keberapa? Yang ketujuh ya, bukti bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mulia, sehingga Rasulullah yang mulia pun disuruh oleh Allah untuk mengikuti jejak langkah Nabi. Bahkan yang ke-8 sama saja. Kalau Rasul itu dijadikan sebagai uswatun hasanah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ini ayat ini biasanya ramai ketika Maulid ini dibaca oleh para ustaz. Laqad kana lakum fi Rasulillahi